Dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing, Presiden Perancis Emmanuel Macron kembali bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Meski agenda utama mencakup perjanjian ekonomi, fokus pembicaraan mereka tak lepas dari isu krusial yang tengah dihadapi dunia, yaitu perang Rusia-Ukraina. Macron secara langsung mendesak Xi agar China berperan lebih besar untuk mengakhiri konflik tersebut. Eropa sangat berharap China yang dianggap dekat dengan Rusia dapat menggunakan pengaruhnya. Lantas haruskah China ikut campur dalam perang Rusia versus Ukraina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Selama kunjungan ke Beijing, Macron kembali mendesak Xi untuk melakukan upaya lebih besar guna mengakhiri perang di Ukraina. Macron mengatakan mereka sudah lama membahas invasi Rusia. Oleh karena itu, ia berharap Xi mau bergabung dalam upaya agar Rusia setidaknya menghentikan serangan ke infrastruktur sipil. Namun seperti sebelumnya, Xi hanya memberikan sedikit tanda bahwa ia berminat memenuhi permintaan Macron. Pernyataan resmi setelah pertemuan tertutup mereka menunjukkan sikap Macron dan Xi masih sangat berbeda terkait isu utama. Dalam konferensi pers, Xi menyatakan China akan terus membantu secara konstruktif dalam penyelesaian politik perang Ukraina. Namun, ia juga menegaskan penolakan keras terhadap tindakan yang bertujuan mengalihkan kesalahan atau mencemarkan nama baik China terkait krisis ini. Lalu bagaimana pendapat para ahli soal ini? Melansir laman Brookings Institution, 6 pakar dengan beragam latar belakang telah menilai peran China dalam konflik Rusia-Ukraina. Pertama, Pavel K. Beef, seorang ahli kebijakan luar negeri dan keamanan. Beef berpendapat China tidak akan mau menjadi penengah dalam upaya Amerika Serikat untuk mengakhiri permusuhan Rusia-Ukraina secara tergesa-gesa. Menurutnya, Beijing sangat berharap rencana AS itu gagal yang kemudian dapat memberikan peluang bagi China untuk masuk dan menunjukkan kemampuannya membuat perbedaan dalam proses perdamaian. China dinilai dapat memperkuat proposisi bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO serta mengungkapkan kepentingannya untuk mencegah eskalasi nuklir. Dalam hal jaminan dan rekonstruksi, China disebut dapat membantu mengatasi masalah jaminan keamanan dan kemungkinan akan mendesak pencabutan semua sanksi Barat. Selanjutnya, ahli ekonomi dan keuangan global Robin Brooks menyatakan China memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Rusia. Brooks menilai seharusnya Beijing menggunakan pengaruh ini untuk mempercepat gencatan senjata. Ini karena China adalah eksportir utama ke Rusia setelah invasi, sehingga mereka berperan penting dalam menjaga ekonomi dan kebutuhan perang Rusia tetap berjalan. Terkait pengaruh AS, Brooks merekomendasikan agar pemerintahan AS menggunakan kebijakan tarif ke China sebagai cara untuk memberikan insentif kepada Beijing agar mendorong Rusia memberikan konsesi di Ukraina. Ketiga, ahli keamanan Eropa dan China, Jonathan Ezin, berpendapat bahwa China adalah bagian dari masalah, bukan solusi. Oleh karena itu, tujuan AS adalah meminimalkan peran China dalam konflik dan penghentiannya. Mengundang China hanya akan memberikan imbalan atas dukungan mereka terhadap Rusia dan mengurangi pengaruh AS serta sekutunya, karena fokus Beijing adalah memperkuat posisi Rusia melawan Barat. Zin juga melarang keterlibatan China dalam rekonstruksi Ukraina, mengatakan hal itu akan mendiskreditkan upaya AS untuk memperingatkan bahaya infrastruktur China di negara lain. Pengaruh AS terhadap China dianggap sangat kecil, sebaiknya AS fokus membatasi dukungan China terhadap Rusia semaksimal mungkin. Kemudian ahli strategi dan kebijakan Asia, Patricia M. Kim, menyebut bahwa China bukan pihak netral, namun perannya tidak boleh diabaikan karena memiliki pengaruh besar terhadap Moskwa. China harus didorong untuk menggunakan pengaruhnya guna mendorong penyelesaian yang menjaga integritas wilayah Ukraina. Pengaruh AS dinilai harus memanfaatkan kecemasan China tentang potensi pemulihan hubungan AS-Rusia. Kim pun mendukung pembentukan pasukan penjaga perdamaian multinasional yang mencakup China untuk berjaga-jaga jika Rusia melanggar gencatan senjata. Kelima, ahli keamanan dan pertahanan nasional Michael A. O'Hanlon meyakini ada dasar untuk bekerja sama dengan China dalam mengakhiri perang itu. Sebab, perang ini tidak menguntungkan kepentingan Beijing maupun Washington. Beijing dapat memengaruhi perhitungan Rusia dalam negosiasi hanya dengan menyarankan tekanan. Lebih jauh, AS, China, dan koalisi internasional dapat mencabut sanksi terhadap Rusia jika Moskwa setuju dengan persyaratan damai Kiev.
Hal ini dinilai dapat memberikan insentif positif untuk mengakhiri perang. Dalam jaminan keamanan, O'Hanlon menyarankan China untuk bergabung dengan negara barat dalam pengerahan pasukan pengaman di Ukraina setelah perjanjian damai tercapai. Yang keenam, ahli keamanan Eropa dan Transatlantik Constance Selsenmüller berpendapat bahwa mengingat dukungan China terhadap invasi Rusia, sulit membayangkan Beijing sebagai mediator atau pemasok pasukan penjaga perdamaian yang kredibel. Jika ingin berperan dalam menengahi gencatan senjata, China dinilai harus mundur dari dukungannya dan menawarkan jaminan netralitas yang kredibel. Tentang pengaruh AS, Selsenmüller memperingatkan pemerintahan AS harus menuntut China untuk mundur dari dukungannya kepada Rusia dan berhati-hati agar upaya mendamaikan AS Rusia tidak berakhir dengan dominasi China di Eropa. China disebut pasti berminat dan mampu berperan dalam rekonstruksi, tetapi jaminan perdamaian sulit dicapai jika Rusia masih memegang syarat yang berat. Tidak ada jawaban pasti apakah China harus ikut campur dalam konflik Ukraina. Di satu sisi, China dinilai memiliki pengaruh sangat besar kepada Rusia karena perannya sebagai eksportir utama sehingga mereka berpotensi mempercepat damai. Namun di sisi lain, para ahli memperingatkan China adalah bagian dari masalah karena dukungannya pada Rusia. Oleh karena itu, jika China ingin terlibat sebagai penengah, mereka harus mundur dari dukungannya pada invasi dan menawarkan netralitas yang jelas. China juga perlu diwaspadai agar keterlibatannya tidak berakhir dengan dominasi atau risiko keamanan. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.